Assalamualaikum Bu Darmila. Waalaikumsalam Pak Ferry. Gimana nih Bu, malam ini gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, tapi hati saya yang Pak masih gundah gulana ini. Eh, jadi saya malam ini saya senang sekali Bu bisa berjumpa dengan Ibu. Sama Pak, saya Hmm, pun. semoga lancar ya Bu ya aktivitas kita ke depannya. Insya Allah amin Pak, mudah-mudahan ya. Bu Darmila, jadi malam ini kita akan closing sebentar ya Bu ya. Iya Pak, siap Pak. Eh, jadi malam ini eh, kita ngomongin apa nih sebenarnya Bu dari Bu Darmila? Iya Pak, saya mau cerita sedikit sebenarnya nih Pak kan, kondisi di sekolah saya Pak. Eh, di sekolah saya itu Pak kan, eh, ada guru-guru yang senior gitu. Dengan perkembangan kurikulum Merdeka, Pak, itu kan guru-guru diberikan kesempatan untuk berinovasi ya kan, Pak, merubah pembelajaran. Jadi kami sudah belajar tentang inovasi pembelajaran perubahan cara mengajar. Salah satunya itu penggunaan IT kan, Pak. Jadi Pak, guru-guru senior saya ini eh, kami sebenarnya sirekkan Pak di sekolah. Cuman, guru-guru senior saya ini tidak mau menerima perubahan tersebut gitu, Pak. Terus Pak, Ya, guru senior saya, mereka lebih merasa diri mereka itu lebih baik gitu. Kami kan sudah punya peserta didik yang sudah tamat berapa tahun, banyak yang sudah jadi orang hebat gitu kan, Pak. Terus ya. kalau kita bercerita tentang inovasi-inovasi tentang penggunaan IT gitu, Pak, mereka seperti merasa di apa ya, eee itu kan kalian aja yang muda-muda, kami yang tua ini nggak perlu itu gitu. Terus kalau kita ngajarin mereka merasa terintimidasi gitu Pak. Jadi gimana ya Pak biar bisa kolaborasi kami itu berjalan dengan baik gitu. Terus mereka juga tidak merasa di apa ya, merasa diajari gitu karena udah senior kan, masa diajari sama yang bawahan kan lucu gitu Pak. Hmm. Terus Pak, Eh, Jadi Bu, dalam suatu situasi guru senior ini di sekolah Ibu tidak apa namanya kurang menerima lah iya inovasi Pak. seperti IT, nah, dan juga gimana guru senior ini susah untuk diajak kolaborasi seperti ya Bu ya. Iya Pak, kesulitan kolaborasi sebenarnya sih Pak. Kalau saya mikirnya gitu Pak, karena mereka merasa lebih apa ya, lebih hebat, lebih lebih tua gitu kan, lebih banyak ilmunya gitu, pengalamannya gitu. Jadi mengenai dari apa namanya eh, penggunaan IT ini ataupun kolaborasi mana dulu nih Bu yang pertama yang akan kita bahas pada malam ini. Kayaknya ke kolaborasi dulu deh Pak. Karena kalau IT itu kan nanti kalau apa bisa berjalan sendiri kan Pak Hmm. dengan adanya pendekatan gitu. Ini untuk dekat aja udah susah sekali Pak. Hmm. Jadi dari Ibu Darmina sendiri, menurut Ibu kolaborasi yang baik di lingkungan sekolah itu kolaborasi seperti apa, Bu? Kolaborasi yang saya inginkan Pak, lebih ke ini sih, lebih apa ya, mereka mau saling berbagi gitu Pak. Jadi kan, guru senior juga kan punya pengalaman-pengalaman hebat gitu Pak kan. Jadi mereka mau berbagi dengan kami dan kami pun, berbagi yang, kami tahu gitu tentang, inovasi yang baru gitu Pak. Hmm. Jadi kan, ya selama ini kan kami selalu mendengarkan apa yang, senior-senior sampaikan gitu Pak, mengajari anak seperti ini gitu. Terus, ketika kami yang menyampaikan inovasi-inovasi baru, mereka merasa, di apa namanya itu, diintimidasi gitu, seakan-akan mereka merasa dilemahkan gitu Pak. Maksudnya saya pinginnya, kolaborasi itu ya saling gitu Pak.
Jadi kan, tidak ada kesenjangan gitu yang senior, junior gitu, maksudnya kita kan rekan gitu. Jadi saling, menutupi kekurangan, saling berbagi biar kekurangan kawan bisa tertutupi gitu, Pak. Maksud saya gitu sih, Pak, kolaborasinya. Jadi menurut Ibu dapat berbagi lah Bu ya. Tidak hanya guru senior ini yang bisa berbagi, akan tetapi ada inovasi-inovasi baru seperti dunia pendidikan kita saat ini yang lebih apa namanya eh, IT itu ya harus memang harus ya harus kita kuasai. Iya, Jadi iya tidak ada Pak, apalagi di sekarang ini ya Pak ya, penggunaan IT itu sangat penting sekali gitu ya Pak kan. iya, Rasanya kalau kita mengajar dengan IT sebenarnya kita diberikan kemudahan kan Pak, tapi mereka merasa ah, itu membebani tuh angkat-angkat laptop susah lo tahu gitu sama guru yang junior gitu Pak. Menurut saya gitu sih Pak. oke. Bu Darida, jadi Iya, tentang guru senior yang ada di sekolah Ibu, eh, yang mana guru senior ini juga sudah banyak pengalaman ya Bu ya, iya Pak. atau istilahnya bisa dibilang sudah banyak lah makan asam garam gitu ya Bu. Eh, Iya. apa nih yang Ibu Darmila tahu tentang perubahan dari dunia pendidikan? Misalnya apa-apa saja yang Ibu Darmila tahu tentang perubahan-perubahan di dunia pendidikan dari zaman dulu dengan saat ini? Yang lebih fokusnya sih ke cara mengajar ya Pak ya. Kalau zaman dulu kan lebih ke metode ceramah gitu. Terus kalau yang sekarang kan kita lebih ke penggunaan IT bisa pembelajaran berdiferensiasi yang kita pelajari ya kan Pak, diferensiasi konten itu kan bisa memaksimalkan bagaimana cara anak-anak memahami materi gitu. Kalau saya sih pembelajaran PAI misalnya kan Pak, di situ saya ngajarin anak-anak bagaimana caranya tawaf, haji misalnya, itu kan lebih mudah gitu. Jadi itu yang kadang-kadang diajarkan berbagi dengan guru senior mereka nggak terima karena laptop tadi kan susah dibawanya gitu Pak. Maksudnya repot, yang jelasnya gitu sih Pak. Oh, Tuh, perubahan itu yang maksud maksud teman-teman semua biar sekolah itu maju sama-sama gitu kan. Gitu Pak. ya, berarti dari segi cara mengajar juga ya Bu ya, karena Iya kalau Pak, saat itulah ini intinya. ya untuk saat ini kalau misalnya untuk mengajar juga kan kita sering menggunakan media-media laptop ya Bu, fokus gitu ya. Jadi Iya Pak. ini satu lagi nih Bu, yang ingin saya tanyakan, hmm, memang guru senior yang di sekolah Ibu juga kan sudah lama lah, sudah lama kenal dengan Ibu, sudah Ibu dengan dia sudah lama berteman ya Bu ya, Iya Pak. sudah lama berteman. Eh, apa yang Ibu Darla lihat dari guru-guru senior ini sebagai modal, Bu? Sebagai modal untuk bisa guru-guru senior ini diajak berkolaborasi. Modalnya sih Pak lebih ke apa ya, pengalaman mereka kan gitu Pak, Hmm, memahami, peserta didik. Kemudian, mereka lebih apa ya, lebih mudah gitu melakukan pendekatan-pendekatan kepada peserta didik itu kan juga modal kan Pak, biar peserta didiknya nyaman gitu. Kurang lebihnya seperti jadi itu sih Pak. jadi dari segi pengalaman, dari pendekatan gitu ya Bu ya. Iya Pak. Eh, terus Bu, kualitas guru senior ini kualitas seperti apa yang bisa diajak berkolaborasi? Karena dari pengalaman tadi, dari pendekatan, dari segi mana yang Ibu bisa masuk nih untuk mengajak guru senior ini? Kalau kualitasnya mereka punya kualitas luar biasa Pak. Karena ada beberapa guru senior di sana itu mantan kepala sekolah Pak. Jadi kan mereka lebih lebih hebat sebenarnya kan Pak. Cuman untuk untuk berkolaborasi dengan guru-guru seperti kami tadi, kalau misalnya kita memberikan sesuatu yang baru itu yang mereka sulit menerimanya gitu Pak. Tapi Pak kan mereka kan mantan-mantan kepala sekolah gitu. Jadi menjadi guru biasa kembali gitu Pak. Tapi menurut saya itu juga kan sebuah kualitas yang bisa kita potensi yang bisa kita manfaatkan kan Pak.
dengan apa kepemimpinan beliau sebelumnya gitu. Hmm. Eh, Berarti ada tantangan juga lah nih Bu ya. Iya Pak. Karena selain guru senior, guru ini juga sedang berpengalaman ya Bu ya. Iya Pak, luar biasa. Iya. Eh, dari guru-guru senior ini sebenarnya Bu, kita ngomongin berapa orang nih Bu? Lebih dari Em, 5 orang atau kurang dari 5 orang? Kayaknya kurang dari 5 orang lah Pak. Kurang dari Iya, lima kurang orang. dari 5 orang. Jadi tidak terlalu banyak juga lah Bu ya. Iya Pak. Jadi menurut Ibu Darnila nih, apa yang perlu Ibu Darnila persiapkan untuk mengajak guru-guru senior ini yang kurang dari 5 tadi untuk diajak berkolaborasi? Apa dulu Ibu persiapkan? Kayaknya untuk yang pertama pendekatan lah ya Pak ya. Berbicara dari ke hati gitu. Maksudnya mendekatkan diri untuk secara lebih sederhana dulu gitu ya Pak. Daripada kita langsung ngajarin rasanya nggak enak sekali ya Pak. Tapi kalau misalnya kita udah dekat gitu, enak ngobrolnya, enak ngomongnya, jadi lama-lama nanti mungkin ya guru senior itu akan menerima inovasi-inovasi baru dari pembelajaran yang kita pelajari gitu ya kan Pak. Kayaknya gitu deh Pak. Berbicara dari hati ke hati kayaknya lebih Pak. Berarti Ibu yang akan Ibu lakukan melakukan pendekatan dari hati ke hati yang secara sederhana gitu ya Bu ya. Iya Pak, kayaknya gitu sih Pak. Eh, karena guru senior ini ada beberapa orang kan Bu. Jadi eh, yang apa namanya percakapan atau pendekatan seperti apa yang Ibu lakukan? Maksudnya apakah secara satu-satu atau diselesaikan satu dulu atau eh, secara bersama gitu? Kayaknya satu-satu deh Pak. Kalau misalnya sekalian semua nggak enak kan Pak. Jadi kan mereka merasa terintimidasi. Kayaknya kalau satu-satu gitu eh, bisa deh Pak. Satu-satu orang dulu. Jadi kan apa percakapannya sederhana. Jadi buat mereka nyaman dulu gitu ya kan Pak. Kayaknya satu-satu deh Pak. Jadi satu-satu dulu ya Bu ya. Jadi Oh, untuk membuat mereka nyaman ini eh, sudah ada strategi Bu kan untuk membuat ini. kayaknya itu tadi Pak strateginya berbicara dari hati ke hati. Terus kayaknya pertemuannya lebih tatap muka ya kan Pak, daripada ngobrol di HP kayaknya kurang gitu ya. Kayaknya strateginya gitu deh Pak, jumpa tatap muka di jam di jam istirahat mungkin atau di jam yang tidak ada jam pembelajaran di kelas kan Pak. Kayaknya harus gitu dulu Pak, ngambil-ngambil waktu yang eh, eh, gitu sih. Karena ini maksudnya di sini kan Ibu sudah ada rencana nih percakapannya dari hati ke hati. Yang pertama Ibu fokuskan dari percakapan ini adalah apakah langsung dari cara mengajar tadi atau seperti enggak Bu atau seperti apa? Kayaknya cerita-cerita yang sederhana dulu lah kan Pak. Jangan langsung kita ke inovasinya. Kita cerita-cerita tentang kelas atau apa pembelajaran pengalaman gitu. Kayaknya lebih ke situ dulu ya kan Pak. Eh, jadi lebih sederhana dulu dia penyampaiannya. Oke, siap. Eh, Kapan nih Ibu bisa memulai nih Bu? Besok hari Jumat saya pikir, oh ada satu guru tuh Pak, ada satu guru senior yang hadir. Maksudnya satu guru itu nggak ada jam pembelajaran di dalam kelas, jadi bisa saya ngobrol sama beliau nanti. Itu mulai besok lah Pak, kira-kira. Berarti mulai besok saya lakukan Bu ya. Yang lainnya Bu, apakah dijadwalkan juga atau nanti selesaikan ini dulu? Yang lainnya nanti di hari Senin saya cuma 2 jam pembelajaran, berarti selebihnya ada waktu di kantor untuk oke, mungkin saya bisa ngambil satu lagi tuh Pak. Di hari Senin, terus di hari Selasa saya penuh, di hari Rabu Pak. Di hari Rabu insya Allah ya dengan guru senior yang satu lagi.
Berarti ada 3 itu Pak ya? Ada 3 program yang akan saya sampaikan. Tapi secara sederhana dulu sih kayaknya Pak ya, nggak langsung ke inovasinya. Siap Bu, siap. Ya, itu sudah Ibu jadwalkan besok lah yang pertama ya Bu ya. Oke Eh, Pak, iya. ini sudah di akhir juga nih kita nih Bu. Oh iya. Eh, Bu dari percakapan kita malam ini apa nih ya Bu Darila dapatkan nih Bu? Oh, saya sebenarnya bahagia sekali nih Pak, malam ini bisa dapet gitu yang selama ini Hmm, kayaknya buntu sekali, tapi alhamdulillah hmm, udah di-coach sama Bapak. Kayaknya saya udah dapet, saya mau bicara dari hati ke hati dengan guru senior, dengan cara yang sederhana dulu ya kan Pak. Nggak terus langsung ke inovasi itu nanti khawatirnya jadi bumerang juga. Kemudian insya Allah besok lah Pak saya mulai. oke, siap Bu. Siap. Jadi saya juga ada kegiatan lain nih Bu ya. Jadi malam ini saya sangat terima kasih juga nih ya dapat apa berbicara dengan Ibu untuk malam Iya ini sangat Pak. menarik Bu. Dari percakapan kita sangat menarik bagi saya Bu. Nah, jadi apa langkah-langkah yang akan Ibu capai sehingga kolaborasi dengan teman Ibu di sekolah khususnya guru-guru senior itu sangat menarik dari langkah-langkah yang Ibu berikan ya Bu ya. Iya Pak. Jadi ini saja nih Bu untuk malam ini. Nah, jadi ini Terima saja nih Bu. kasih juga Pak. Hmm. Jadi itu saja ya Bu Danila ya. Nanti Iya Pak. saya tunggu nih Bu. Saya tunggu nih apa nanti ke depannya. Saya tunggu nanti Bu ya hasilnya nanti. Oke, siap Pak. Ya, udah itu saja Bu Danila ya. Oke, siap Bu, Pak. Terima ya, kasih juga Pak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih. Ya, Bu.